Mau usaha kardus? Ini dia rumus pengeluaran yang kamu wajib tahu. Jadi apapun usaha kamu, apalagi di bidang kardus, ilmu dasar keuangan, sumber daya manusia, operasional, marketing, itu kamu wajib paham secara fundamental. Biar kamu nggak kayak hamster, jadi muter, sibuk, tapi nggak ada dampak apapun. Nah, jadi kita akan bahas di video ini. Sebelumnya kan saya sudah sempat bahas pengalaman teman tentang capek dan opek, dan kita bisa jabarkan sisi keuangan fundamental di kardus itu apa aja dari pengalaman itu. Jadi kita coba jabarkan ya. Poin pertama, keuangan itu bukan sesuatu yang dikira-kira, bukan sesuatu yang ikut-ikutan, kata teman. Jadi usaha atau bisnis itu memang bukan hal yang pasti. Tidak seperti karyawan yang tiap bulan gajian gitu, atau dapat pemasukan tetap. Tapi untuk sebuah bisnis, kita itu istilah kerennya itu membuat uncertain become risk. Maksudnya itu sesuatu yang tidak pasti itu harus kita jadikan resiko agar kita bisa hitung. Misal nih, keuangan itu kan bisa diukur, banyaklah teknik-teknik mengukur keuangan ininya. Kemudian sumber daya manusia juga bisa diukur. Kalau misalnya bicara sumber daya manusia ukur gimana, lihat aja Finland, sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi lah, kebahagiaan bisa dihitung gitu. Berarti kan secara nggak langsung sumber daya manusia itu bisa dihitung. Marketing, apalagi kita lihat lah ada namanya cost acquisition customer gitu kan, mengakuisisi customer tuh ternyata ada budgetnya gitu, itu kan bisa dihitung. Belum lagi operasional gitu kan, jadi ada istilah apa namanya, jadi dalam kapasitas produksi berapa, terus break even volumenya berapa. Nah kayak gitu-gitu kan berkaitan dengan operasional sebuah pabrik lah. Jadi kalau misalnya memulai bisnis, tidak cukup bermodal keyakinan aja, kita harus bisa mencatat semua angka-angka penting di sana. Itu poin utama kalau kita mau bisnis, dan kita akan coba bahas lagi di teknis ya. Jadi dari pengeluaran kardus itu atau apapun ya, khusus di kardus itu ada namanya pengeluaran dibagi ke 3 kelompok utama. Ini krusial nih. Jadi pertama itu pengeluaran untuk bahan. Jadi untuk bahan itu biasanya bahan kardus, kemudian untuk kalau buat jahit kawat berarti kawatnya, kalau misalnya di lem berarti lemnya gitu kan. Itu semua yang apa namanya, tiap jalan produksi pengeluaran bahan ini mesti ada. Nah itu di kolom pertama lah, pengeluaran bahan, baik bahan kardus, bahan lem, bahan kawat. Nah kemudian ada namanya pengeluaran produksi. Ini simple ya, saya coba untuk bikin sederhana. Pengeluaran bahan, pengeluaran produksi. Pengeluaran produksi ini biaya yang mengubah dari lembaran menjadi kotak. Apa sih yang dikeluarin? Pertama gaji operator, gaji orang-orang yang di dalam pabrik itu yang lagi megang mesin atau lagi ngelem gitu. Itu pengeluaran dari situ. Kemudian listrik pabrik atau gudang atau garasi kamu lah. Kemudian lemburan, kemudian maintenance kecil, perawatan. Di tengah-tengah mungkin kamu, saya pernah di tengah-tengah jalan tiba-tiba mesin stitching atau mesinnya itu mati, itu kan harus beli relay ya, walaupun tuh minim gitu ya, relay itu paling cuma 80.000 atau 150.000 itu ganti relaynya gitu, nah jalan lagi. Nah hal kayak gitu-gitu kan minor, tapi itu pengeluaran produksi, maintenance kecil. Yang ketiga itu ada namanya pengeluaran tetap. Pengeluaran tetap ini mau kamu nggak ada bahan, mau kamu nggak ada produksi, tetap kamu ngeluarin ini bulanan. Itu apa aja? Sewa tempat itu harus tetap keluar tiap bulan. Kemudian biaya admin, kalau kamu ada admin atau finance, nah kan dia mau nggak ada kerjaan, mau dia di kantor duduk-duduk doang gitu, tetap kamu harus bayar. Kemudian 3 itu ada internet atau listrik kantor ya, itu kan tetap dibayar tuh tiap bulannya. Belum lagi penyusutan mesin, kamu punya mesin nih nggak dapat order, diem aja, itu ada penyusutannya yang istilahnya tiap bulan tetap kena, dan itu angkanya apa namanya, nanti kita bahas lah terpisah karena lumayan panjang juga penjelasannya. Tapi sederhananya kita ulang lagi ya. Jadi pengeluaran itu ada 3. Pertama pengeluaran bahan, kedua pengeluaran produksi, dan ketiga ada pengeluaran tetap. Dan ini 3 kelompok ini udah cukup sebenarnya, udah tergambar lah di kamu, saya, ini sederhana. Nah baru kita coba bedah. Jadi pengeluaran bulanan sebuah usaha pabrik, apalagi yang kecil ya, ini kan sederhana, itu sama dengan pengeluaran bahan, pengeluaran produksi, sama pengeluaran tetap. Itu 3 ditambah. Contoh nih, kalau misalnya ada project berapa sih gitu, wah kita beli bahan nih, beli bahan misalnya 40 juta. Nah 40 juta
produksi berapa nih gitu, produksi totalnya 20 juta, terus biaya tetapnya berapa per bulan, 25 juta. Itu kan kalau ditambah-tambah kan totalnya jadi 85 juta. Jadi kalau misalnya kamu pengeluarannya itu 85 juta, kalau kamu mau impas ya, kamu gak untung, kamu harus ngejar sebulan tuh omset 85 juta. Tuh malah jangan segitu, bisa 100 lebih kan, biar lebih aman dan ada profit. Tuh paling mudah gitu. Jadi kamu tahu pengeluarannya, biar kamu tahu kamu perlu ngejar berapa di pemasukan. Nah, sekarang kita coba studi kasus ya. Ini balik ke video sebelumnya yang saya sempat cerita, teman saya itu secara angka itu dia dapat orderan kurang lebih 40 juta setiap bulan. Kemudian dia membuka usaha kardus dengan harapan bisa lebih hemat ya dalam waktu jangka panjang tentu gitu. Jadi ke depan saya bisa hemat nih. Jadi di sini bisa kita jabarkan pengeluaran bahan berapa sih? Anggap aja kita hitung-hitungannya pengeluaran 30 juta. Secara lembaran 29 juta, kita pesan nih di pabrik core, pabrik bahan 29 juta, kemudian harga lemnya 500.000 dan harga bahan rusak itu anggapnya 500.000 lah. Nah, itu berapa persen lah dari walaupun mungkin kegedean, cuman kita anggap rata segitu. Di total 30 juta pengeluaran bahan. Kemudian pengeluaran produksi berapa? Nih kita hitung gaji operator misal 5 juta dengan asumsi teman saya itu cabutan ya, jadi part time, jadi kadang tetangganya atau temennya gitu. Lalu kita upload 5 juta. Kemudian listrik mesin tuh anggapnya 300.000, lemburan itu 1,5 juta siapin, dan kemudian maintenance 200.000. Itu total aja udah 7 juta. Itu untuk pengeluaran produksi. Kemudian pengeluaran tetap, misalnya sewa tempat 2 juta sebulan, kecil lah. Dan nggak di jalan raya juga. Kemudian anggapnya admin yang kita bayar freelance dia untuk mencatat itu anggap 1 juta lah. Jadi nggak harus stay tiap hari. Internet dan listrik office gitu, anggap aja 500.000. Penyusutan mesin, nah ini seperti saya bilang sebelumnya ya, penyusutan mesin itu berapa sih? Itu bisa bahas sendiri, cuman garis besarnya gini, persentase itu tergantung mesin kamu seperti apa. Jadi kalau misal kamu beli mesin A yang nilainya misalnya 100 juta dan itu bisa dipakai 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu loh, itu kamu coba breakdown aja. Kalau memang penyusutannya itu ternyata beberapa temen yang pakai mesin ini 10 tahun aman gitu, ya udah kamu coba bagi harga 100 juta ke 10 tahun. Tapi kalau memang ini pakai mesin ini yang seperti saya bilang di video awal, itu mesin yang saya infokan ini sebenarnya mesin UMKM, jadi dibilang harus yang 10 tahun itu saya juga nggak menyarankan, karena ini untuk bahasanya batu loncatan lah. Angka yang saya pakai di sini adalah 5%, dengan asumsi kalau misalnya kamu beli mesin 24 juta dibagi 2 tahun itu cuman 500.000 gitu kan. Nah itu jadi hitungannya seperti itulah paling gampangnya. Nah total 500.000 penyusutan mesin setiap bulannya, itu jadi total pengeluaran tetapnya 4 juta. Kita coba total 30 ditambah 7 tambah 4, total pengeluaran per bulan teman saya ini ternyata 41 juta. Nah terus dia bilang dia biasa order ke vendor kardus 40 juta, kok jadi rugi ya? Udah mikirnya capek, hasilnya ternyata malah rugi 1 juta. Nah itu masalahnya di mana? Di sini kita coba asumsikan nih ya, dia tuh dengan punya mesin dia akan lebih hemat sekitar mungkin anggap aja 5 hingga 10 juta tiap bulan. Tapi walaupun faktanya dia rugi 1 juta dan dia juga kerjakan sendiri, itu sebenarnya masih ada untung sih. Kalau dia nggak pakai karyawan, dia nggak perlu ini, itu sebenarnya bisa diefisiensi hingga sampai di atas 6 juta lah. Tapi kan memang tujuan dia itu bikin unit bisnis yang lain tuh kan sebenarnya bukannya dia harus capek-capekan di sana gitu kan. Memang dia pengen ada 2 revenue stream ya. Jadi satu dari usaha online shop dia, satu lagi usaha dari kardus. Jadi ada 2 sumber pendapatan. Ternyata yang di sini rugi gitu. Kalau dia handle sendiri dia beruntung. Nah tujuan dia kan ekspansi agar bisa waktu lebih luang gitu, untungnya lebih besar gitu. Jadi permasalahan dia di awal itu menurut saya dia tidak menghitung. Jadi dengan modal keyakinan dia langsung jalanin aja. Itu sih masalah utamanya. Kayak ini saya berbagi di video ini, kemudian kita breakdown nih cara menghitung gimana. Nah pertama, setelah kejadian yang teman saya lakukan itu kan solusi terbaiknya yang pertama itu jangan berpikir dari 40 juta. Ketika kamu usaha itu, kalau misal pikiran kamu wah udah ada order nih fix nih gitu, ya udahlah coba gitu. Itu terlalu sempit sebenarnya. Jadi memang kita harus lebih terbuka ya, tujuannya lebih besar gitu. Ketika kamu memulai usaha kardus itu bukan dari orderan dari si ownernya atau si foundernya gitu, tapi kamu harus menjalankan marketing ke luar dari order yang kamu punya. Entah kamu bisa hire freelance
marketing atau sales yang bisa freelance gitu kan, tuh bisa tuh kamu sendiri gitu kemana-mana juga jualan tuh. Jadi pertama solusinya jangan berpikir dari fixed income, jadi kamu harus lebih explore ya untuk masalah orderannya. Yang kedua, kamu bisa hitung kapasitas produksi kamu. Nah ini penting ya, penting banget malah menurut saya. Jadi namanya mesin itu, kamu beli mesin sliter atau sliter, berapa kapasitasnya sehari? 3.000, sehari 5.000 produksi. Tapi ketika mesin itu kan ada alur yang saya sempat bilang ya, ada sliter, ada slaughter, kemudian ada lem kupingan nih, lem kupingan atau stitching gitu. Yang paling lama pengalaman saya itu bukan dari mesin sliter slaughter, tapi yang kupingan ini. Apalagi kalau kamu masih manual lem ya tenaga manusia, yang udah stitching pakai mesin jahit aja dulu lama. Nah itu kan ada bottleneck tuh. Ini udah produksi banyak, kemudian di sini lama. Jadi kapasitas produksi itu sama dengan mesin terlama di pabrik kamu. Itu rumusnya. Jadi kalau misalnya pengalaman saya itu satu stitching mesin stitching sebenarnya sehari ya sekitar 1.500 sampai 3.000 lah tergantung skill ya. Cuman kalau memang di sini sehari 5.000, di sini 1.500, ya kapasitas produksi kamu ya cuma 1.500 sehari. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Kamu harus bisa ngitung berapa sih gitu, kapasitas produksi kamu. Untuk sliter itu paling cepat, dia bisa 3.000 lembar ya per hari. Slaughter bisa 2.000 lah, kan di atas itulah. Ini minimal itu. Cuman ya balik lagi, kapasitas itu satu paket. Nah, yang bottleneck-nya itu udah ketika kupingan itu. Nah, kemudian itu solusinya ya. Jadi teman saya itu nggak ngitung kapasitas produksi, dia yakin aja dulu gitu. Padahal kalau dia ngitung, dia bisa tahu nih berapa sih kapasitasnya. Jadi dia bisa tahu juga berapa orderan yang bisa dia ambil yang tadi di poin pertamanya. Nah yang ketiga itu efisiensi. Ini sementara sih solusinya. Efisiensi itu mengurangi pengeluaran produksi. Jadi yang tadi kita poin itu ya, pengeluaran produksi kita kurangin. Kemudian mengurangi pengeluaran tetap, bahan tetap sih, pengeluaran bahan tetap. Jadi dari dua poin itu berarti teman saya nggak perlu sewa karyawan, dia bisa kerjain sendiri, tapi sambil mengisi waktu luang gitu. Nah ini tapi sifatnya sementara, jadi mesin bakal tidak bekerja optimal. Nah dengan kapasitas besar itu dia ya udah semutnya dia aja gitu, mau ngerjain udah ngerjain, karena sebenarnya dia dengan mesin yang ada bisa bekerja sendiri, nggak perlu hire gitu. Itu juga bisa, cuman kan balik lagi tujuan usaha itu bukan seperti itu. Tapi untuk sementara silakan. Nah, itu dia solusinya. Ke depan insya Allah kita akan bahas berapa sih keuntungan bersih pabrik kardus itu rata-rata per tahun. Nah ini dasar pengalaman saya 12 tahun tuh, dan ngobrol dengan beberapa teman-teman owner pabrik dari yang kecil sampai yang menengah, itu ternyata memang kalau di angka persentase iya nggak jauh dari range gitulah. Nah itu kita akan bahas lah beberapa pengalaman mereka dan saya, insya Allah di video berikutnya. Jadi yang belum subscribe silakan di KRDS, yang mudah-mudahan bermanfaat buat kamu semua. Terima kasih.